Teman Rasa Wastra, ketemu lagi cerita dan gaya Wastra. Hai teman Rasa Wastra, hari ini kita ketemu lagi cerita dan gaya Wastra Nusantara. Nah, aku mau cerita dulu mengenai apa sih Wastra Nusantara itu. Wastra itu artinya kain tradisional yang dibuat dengan tangan, dengan secara manual, jadi tidak dengan mesin. Nah, apa aja sih Wastra Nusantara itu? Nah, tekniknya itu macam-macam. Jadi ada batik, ada tenun, ada songket, ada geringsing, ada lurik, lalu ada jemputan, bahkan ada yang tekniknya dengan rajut dan juga sulam. Nah, jadi intinya apapun yang dibuat tidak dengan mesin. Nah, di seluruh Nusantara itu banyak tipe-tipe wastra yang motifnya itu juga berbeda-beda sesuai sama daerahnya masing-masing. Nah, kalau bicara soal wastra Nusantara, sebetulnya itu adalah salah satu simbol untuk kita mengenal peradaban Indonesia. Bagaimana Nusantara terbentuk, kemudian bagaimana karakter bangsa kita, nilai-nilai bangsa kita, kemudian itu semua juga tercermin di dalam nilai-nilai yang ada di Pancasila, dan juga terutama bicara soal kebinekaan. Jadi Indonesia itu memang kaya banget, dan wastra itu adalah salah satu elemen budaya yang merupakan akar budaya yang wajib kita harus tahu dan paham lebih dalam. Teman Rasa Wastra, sekarang kita akan bicara mengenai proses pembuatan wastra Nusantara. Kalau dilihat dari prosesnya itu ada dua ya. Yang pertama proses struktur dan yang kedua proses surface atau membuat motif. Nah, mungkin aku cerita, ini ada beberapa contoh wastra Nusantara untuk teknik yang berbeda-beda. Nah, yang pertama ini Endek Bali. Endek Bali ini tekniknya adalah dengan tenun ikat yang diproduksi alat tenun bukan mesin, jadi bukan alat tenun yang tradisional ya. Lalu kemudian teknik yang kedua ini adalah kain toraja yang tekniknya kombinasi antara dilukis dan dicap kuas tumbuk gitu ya. Ini kombinasi antara dua teknik itu. Kemudian songket. Nah, songket itu adalah tekniknya di mana ada benang-benang yang timbul seperti ini, teman-teman. Sama halnya juga yang dilakukan di Sumba Pahikung. Nih, sama kan, ada benang-benang yang kemudian timbul. Kemudian teknik berikutnya ada yang namanya teknik seperti jumputan atau teknik dicelup. Nah, ini adalah kain sasirangan dari Banjarmasin. Ini tekniknya seperti itu, cuman memang dikombinasi dengan bordir, jadi lebih cantik dan unik. Kemudian ada tenun ikat yang diproduksi benar-benar dengan alat tradisional, alat tenun tradisional. Ini adalah contohnya tenun sika warna alam, dan juga ini tenun ikat Sumba. Ini sama diproduksinya dengan alat tenun full tradisional. Ya, ini contohnya. Nah, ini lucu juga sih teman Rasa Wastra. Ini adalah yang tekniknya memakai sisa benang. Ini adalah kain rempek yang dipakai dari sisa-sisa benang. Jadi benangnya tuh benang-benang pendek, teman-teman, kemudian digabungin. Kebayang ya, begitu harus sabar banget untuk membuat kain ini. Nah, beberapa tenun seperti contohnya Tanimbar dan juga di Sumba itu juga mengkombinasikan antara tenun ikat dan juga ditempel dengan kerang-kerang. Nah, itu ada beberapa contoh adalah teknik pembuatan wastra Nusantara. Teman Rasa Wastra, sekarang kita cerita mengenai padu padan wastra Nusantara. Nah, ini bagian yang paling aku suka. Kalau kita bicara padu padan wastra Nusantara, apa aja sih yang bisa dikombinasi sama wastra Nusantara? Sebetulnya apa aja sih teman-teman gitu. Kalau aku itu senang sesuatu yang basic atau dengan kebaya. Nah, yang basic itu adalah salah satunya yang pasti adalah apa? Top warna hitam. Nggak mungkin dong, kita semua pasti punya yang namanya top warna hitam dan juga top warna putih. Nah, ini adalah is emas ya, yang bisa dikombinasikan dengan wastra Nusantara.
Lalu apalagi seperti yang saya pakai, biasanya saya juga kombinasi sama denim. Jadi atasan denim atau jaket jeans dan celana jeans juga pastinya ya. Lalu kemudian bisa juga dikombinasikan dengan kebaya. Nah, kalau saya lebih suka kebaya-kebaya yang lebih modern. Jadi juga bisa dipakai buat temen-temen yang muda dong. Jadi nggak kelihatan old school gitu. Nah, ini salah satu contoh kebaya outer yang lucu banget yang bisa dikombinasi sama Wastra Nusantara karena dalamnya bisa dikasih tank top atau manset, ya kan? Ini juga salah satu kebaya yang juga modern. Ini pakai shibori tekniknya. Tuh, jadi ini kebaya kutu baru. Atau banyak juga kebaya-kebaya funky sekarang yang kainnya itu juga bisa dikombinasikan dengan Wastra Nusantara. Nah, kalau ini kan juga motifnya lebih funky ya. Ini salah satu juga kebaya outer. Aku paling suka pakai kebaya outer ini yang polos-polos. Jadi dia walaupun tekniknya bordir, tapi tetap berkesan modern karena bentuknya outer. Selain itu, kita juga bisa mengkombinasi sama yang namanya aksesoris dong. Nah, seperti yang saya pakai, ini adalah dari perca kain batik teman-teman. Nah, yang dibikin aksesoris lucu. Selain itu juga bisa dibikin kalung-kalung lainnya seperti ini. Ini juga dari perca wastra. Ya. Ini juga dari perca wastra. Tuh. Ini bisa unik kalau digabung di atasan hitam atau putih. Atau juga bisa memakai anting-anting yang lebih unik seperti ini. Ya. Gitu deh.